Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bikin video review kumbung ya. Gimana sih kumbung yang bagus atau yang sesuai dengan habitat jamur. Ini saya lagi di rumah, di kumbung yang di rumah plus tempat produksi. Ini lagi bongkar muatan, nanti sore dibibitin ya. Ini tempat inkubasi, jadi ini satu rumah belakang gitu kan, saya bikin ruang inkubasi, ruang pembibitan, lantainya masih alami. Lantai tanah cuman dilapis kayak terpal. Nah, ini langsung masuk ke tempat produksi. Tempat produksi saya bikin lantai yang ya pokoknya gampang untuk ngaduk-ngaduk gitu kan. Jadi ini kumbungnya gandeng ya sama tempat ngaduk, ruang produksi. Itu mesinnya masih berantakan, tadi sore tidak sempat bersih-bersih. Sebaiknya ya setelah kita selesai produksi, sebaiknya ini disapu, dibersihin, dirapiin gitu. Jadi biar satu kelihatan ndak jorok, dua ini juga bisa memicu hama dan sejenisnya. Saya sekali open 2 drum ya, kadang ya 1, sekenanya saja. Oke, kembali lagi di kumbung. Jadi kumbung yang bagus untuk habitat jamur itu seperti apa, nanti disimak baik-baik videonya, karena ya, kumbung itu sangat menentukan banget untuk pertumbuhan jamur. Walaupun kalau kita bagus, bibitnya super, tapi kalau kumbungnya asal-asalan ya mungkin enggak akan maksimal panennya ya. Kumbung saya ini yang di rumah ini tempatnya kurang strategi atau kurang maksimal untuk kategori kumbung, tapi ya lumayan sih, maksudnya masih lumayan untuk budidaya. Kumbung ini ukuran 6 kali 10. Nah ini di sisi luar ya. Kalau bahannya sih ini saya pakai baja ringan full, terus atapnya pakai asbes. Tinggi dindingnya ini yang dari sini ya, ini tinggi dinding sampai sini itu 3 meter. Nah, saya pakai standar 3 meter. Kalau 4 meter bagus, cuman ketinggian. Kalau di bawah 3 meter ini kurang bagus untuk sirkulasi udara. Jadi saya pakai full paranet untuk dindingnya, dan saya lapis dalamnya pakai mulsa. Ini kan pakai mulsa untuk mengurangi intensitas cahaya. Kalau paranet untuk apa ini, sirkulasi udara supaya oksigen bisa masuk dalam kumbung. Nah ini kita ke belakang dulu ya. Ini tempat sampah, harus rajin-rajin bakar biar tidak dihuni hama. Ini bagian belakang seperti ini ya. Di sana itu rumah tetangga, di sini juga rumah tetangga. Jadi kumbung ini menurut feng shui-nya habitat jamur ini kurang maksimal, karena akses udara atau
oksigen masuk itu sangat minim. Beda lagi kalau yang di kebun mah leluasa, kanan kiri depan belakang tuh bisa dijadikan akses oksigen atau udara masuk. Ya kalau di sini ini cuma ngandelin dari sisi sini aja ya. Kalau ini utara ya kan, saat masuk sini. Terus dari samping sini juga cuma ada 2 akses saja yang untuk akses oksigennya. Jadi pertumbuhannya masih bagus yang di kebun, tapi ya di sini alhamdulillah ya masih oke lah, menurut saya masih oke. Makanya agak susah setting kumbung yang di sekeliling rumah itu agak susah, karena kita harus nyari area atau arah akses masuknya angin, masuknya oksigen ke dalam kumbung. Nah ini kumbung ini baru sekitar 10 bulanan, belum setahun ya. Ini renovasi, tak bikin baru. Dulu ya kayak apa, pakai kayu sama bambu gitu kan. Sekarang biar awet bikinnya pakai baja ringan. Pas kumbung berdiri sudah jadi, lokasinya ini panas banget ya. Jadi saya di dalam kumbung itu sampai kemeruntus, kemeringat gitu kan. Jadi panas banget. Saya terus mikir gimana nih jamurnya bisa tumbuh enggak ya, karena memang saya pakai bahan-bahan yang bisa mengantarkan panas ya, baja ringan maupun asbes. Dan akhirnya saya tanam ini. Nah kalau di sini namanya apa ya, pohon kersen. Saya tanam banyak, cuman yang tumbuh berapa nih, 1, terus 2, terus 3, 4. Nah ini baru kecil. Ini pun masih yang bagian gini, bagian sini sih oke ya, adem. Terus bagian yang sana nih, kalau pagi kan, ini kan pagi ya, kalau pagi itu matahari kan dari sana full langsung masuk ke sini, masuk kumbung sini. Ini bagian sini panas banget, ini bagian ini panas, ini mempengaruhi pertumbuhan jamur. Akhirnya saya inisiatif lagi, wes pokoknya kumbungnya gak karu-karuan ini ya, kayak tenda. Saya kasih paranet luar, saya beri aup-aupan gitu kan, buat teduh-teduhan. Nah, nanti kan di fungsinya seperti dedaunan pohon ini kan, bisa menahan mengurangi sinar matahari yang masuk dalam kumbung. Soalnya ini masih kecil, belum gede. Ini juga ada pohon mangga, belum gede juga. Ini juga nanti kalau sudah gede, udah rimbun, baru ini dilepas biar tambah jos. Kalau bisa kumbung itu ya di sampingnya itu banyak pohon gitu kan, biar karena pohon kan itu bisa memproduksi oksigen ya, dan juga bisa adem-adem. Jadi kehidupan jamur nanti akan cenderung bagus. Ini kita intip dari luar ya. Jamurnya kelihatan loh. Tuh kelihatan. Jadi ini kemarin agak keliru ya, yang beli itu anak-anak, beli paranet, dikasihnya yang 50% apa 60% ini, maksudnya kerapatannya itu loh sekitar 60%, kurang bagus sebenarnya. Makanya kalau bisa yang 80 sampai 90% bagus. Oke, jadi gitu ya
Kumbung itu kalau bisa akses oksigen atau sirkulasi udara itu maksimal, biar apa ini sesuai kebutuhan jamur, ya kita sesuaikan. Kalau kondisi lokasinya memang kayak seperti tempat saya ini ya mau gimana lagi ya, kita harus ekstra settingnya ya. Kalau tempatnya lokasinya sudah memenuhi syarat, ya malah bagus lagi, settingnya gampang. Kalau yang susah itu kan biasanya kumbung di samping rumah, terus kanan kiri bangunan, itu akses oksigen sangat minim, maka dibutuhkan setting yang benar untuk memaksimalkan hasil jamur. Nah, kenapa saya pakai 3 meter ya ukurannya, minimal 3 meter. Ini aja ditambah pondasi 20 cm ya, jadi 3 meter 20 cm, biar oksigen di dalam kumbung ini banyak untuk suplai pertumbuhan jamurnya, biar bagus, jamurnya biar gede-gede gitu kan. Jadi kalau jamurnya kecil-kecil biasanya tuh oksigennya kurang ya, atau sirkulasi udaranya kurang. Coba kita amati dah, kalau punya backlog baru, backlog yang di dekat pintu itu pasti tumbuh dulu. Kenapa coba? Ya karena di situ tempat keluar masuknya oksigen, jadi pertumbuhan jamur lebih cepat. Makanya dari teori tersebut, kalau kita bikin kumbung, usahakan sirkulasi oksigen nomor 1, sirkulasi udaranya nomor 1. Kalau cenderung panas dan pengap dan tidak ada akses oksigen, apalagi kumbungnya tertutup rapat gitu ya sudah, nanti jamurnya nggak akan maksimal panennya. Nah ini di bawah pohon kersen ini lumayan adem ya, bagian sini, bagian separuh aja lumayan adem. Jadi di backlog area sini tuh jamurnya gede-gede, bener, saya enggak bohong, ini jamurnya gede-gede. Nanti kita ke dalam ya, coba lihat pertumbuhan jamurnya gimana. Oke, sekarang kita ke dalam ya. Nah ini nanti kita biarkan gede sampai setinggi kumbung, bukan baru segini, belum gede. Kita masuk ke dalam kumbung. Halo Mas, lah kopiku kok diudek-udek Mas? Iya. Karepe ya apa iki? Buat ngelelet bos. Kok elak Mas gak doyan ta? Mana sukun enggak Mas? Ya sukun wae. Dia ora. Wes. Ya wes. Oke ya, kita masuk ke dalam kumbung. Sini ya. Oke, kita cek jamurnya apa gede apa enggak. Gini ya. Nah, ini jamurnya segini. Ini kalau dipanen, ditimbang minimal 2 on. Ini sudah 3 hari tidak saya siram, tapi jamurnya masih bisa di berat 2 on. Sama backlognya loh, gede jamurnya loh. Backlognya ayo gede jamurnya ya. Oke. Ini juga ya loh. Terus ini lagi, ini juga, ini satu backlog ini ya, ini satu backlog. Tumbuhnya malah dari bawah, tapi ada juga yang kecil. Nih, kebanyakan seperti ini jamur ya, gede-gede tuh kan, saya enggak bohong nih ya, jamurnya gede-gede.
Karena apa ya, karena oksigen dari sini. Nah ini saya kasih gini-gini ya kan. Dulu pas sebelum pohonnya besar, ini plastik ini saya gunakan untuk mengurangi intensitas sinar matahari. Karena apa, sekarang pohonnya udah lumayan rimbun, besok nanti ini kita lepas ya, supaya oksigen biar maksimal penuh masuk dalam kumbung. Kalau yang di kumbung, kalau sirkulasi udaranya bagus, jamurnya gede-gede, serius, saya ndak bohong ini ya. Tuh, ini segini loh ya, ini tangan saya segini ya. Tuh, oh, gede kan, tuh gede-gede. Kalau bukan ini adalah bukti sirkulasi oksigen yang maksimal, dia akan membuahkan hasil jamur yang bisa gede-gede. Nah, sekarang untuk penataan backlog ya. Tadi kan tinggi tiang itu kan, tinggi dinding ini, tinggi tiang ini sampai sini itu 3 meter. Nah ini kan saya kasih plafon ya. Untuk mengurangi lagi panas dari asbes, saya kasih plafon nggak mahal-mahal. Plafonnya plastik mulsa tapi double ya, plastik mulsa double. Jadi yang bagian paling atas itu begini ya, seret ke sana terus mentok sampai sana. Yang bagian bawah ditata berlawanan kayak gini, seret gitu. Jadi ini 2 lapis dan tidak nempel. Jadi yang paling atas itu agak ke atas, nah yang bawah ini sejajar dengan ini, apa ini namanya apa ya, lupa. Itu lumayan adem ya, ini sekarang sudah lumayan adem daripada dulu belum tak kasih plastik mulsa, tak buat plafon gitu kan. Kalau untuk beli plafonnya ya lumayan, plafon beneran ya lumayan. Jadi saya pakai plastik mulsa saja. Ini paling habis berapa, 100.000 loh, berapa gitu. Nah jadi untuk penataan backlognya kita usahakan 1,5 meter dari tinggi dari tinggi plafon. Nah kan ini kan plafonnya ya, ini kan plafonnya. Dari plafon ke backlog ya, plafon ke backlog itu ukurannya 1,5 meter itu maksimal. Enggak apa, kalau saya sendiri sih nggak boleh sampai melebihi 1 meter, harus 1,5 meter. Biar apa ya, ini backlog itu biar dapat oksigen yang maksimal dari ruangan ini kan. Ada oksigen harusnya kan, oksigen muter gitu. Ini ya, dari tatanan backlog ini paling atas itu sampai plafon kalau diukur kurang lebih 1,5 meter, tidak boleh lebih tinggi lagi. Saya tidak suka, dalam arti begini ya, tidak suka backlog kalau terlalu tinggi, misalkan gini ya, ini sampai kalau panennya ini gini repot. Ini 2 meter nih, raknya ini 2 meteran, raknya 2 meteran. Kalau backlog terlalu dekat dengan plafon atau dekat dengan atap, apalagi atap ya, itu sangat resiko sekali. Backlog itu tumbuh cuma sekali, backlog paling atas tumbuh cuma sekali, otomatis kita akan merugi ya. Maka jangan memaksa untuk isi kumbung yang berlebihan, itu akan mempengaruhi daya tumbuhnya jamur. Paling dia sekali tok sudah tidak mau tumbuh dan mengering. Biasanya cenderung diindikasikan kalau siang hari backlognya itu hangat,
udah kalau backlog siang hari itu anget, berarti dia nggak akan produktif. Misalkan kondisinya selalu dingin ya. Oke, ini yang baru. Nah, dari sini kan kelihatan ini panas ya. Dulu enggak saya kasih paranet double, ini panas banget, sinar matahari langsung masuk, yes gitu kan, backlog langsung mengering. Kalau backlog mengering ya rumusnya tidak akan keluar jamur. Nah ya, ini backlog baru tumbuh, panen pertama ya, ada yang gede ada yang kecil, karena backlog panen pertama itu latihan panen gitu ya, baru latihan. Ini juga oke, sampai sini sudah paham ya. Kumbung yang bagus itu seperti apa? Kumbung yang bagus untuk habitat jamur yaitu sirkulasi udara yang maksimal supaya jamurnya lemu-lemu, gede-gede. Itu selain itu ya tetap kita bikin backlognya yang berkualitas. Nah, kumbung sangat menentukan sekali kalau kita mau budidaya jamur yang maksimal. Lah misalkan kalau punya tempat seadanya ya gimana ya, ya tetap panennya ya seadanya. Begitu maksudnya ya. Jadi ya disesuaikan saja sama tempat kita masing-masing yang ada itu gimana. Yang penting kalau tempat seadanya, yang penting kita bisa setting bagaimana sirkulasi udara itu masuk dalam kumbung dengan maksimal. Kalau sudah begitu, nah, nanti bisa dibantu dengan tahap perawatan, dan saya anjurkan dalam perawatan backlog kita gunakan SPJ. Nih SPJ itu seperti ini hasilnya ya. Backlog ini di sini itu hampir bebas hama ya, di sini di kumbung di rumah ini hampir bebas hama. Ini tidak ada itu, tidak ada ulat. Ini ada cuman sedikit. Ini bersih ya, nggak ada hamanya, nggak ada jamurnya ya. Belum tumbuh atau sudah tumbuh ini. Ini bersih, hamanya bersih, tapi ya masih bagus jamurnya. Ya otomatis kalau backlog ini minim hama, otomatis kan jamurnya kan leluasa untuk tumbuh begitu. Beda lagi sama yang di kebun. Memang di kebun kan cenderung banyak hama ya. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas bisa komen-komen, sekiranya saya bisa balas ya saya balas begitu. Untuk konsultasi secara privat boleh di 085643418999. Oke, dari saya Mak Lele, saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.